Ya, Shalom, sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenang Tuhan dimanapun sekarang Anda mendengarkan kami kembali menyapa Anda semua dengan pujian dari sorga, sukacita dari sorga kiranya memenuhi hati setiap kita. Amin ya. Amin. Di sini kami kembali hadir untuk menyapa Anda. Saya Tutur Panjaitan bersama dengan narasumber tetap kita Bapak Pendeta Dr. Poltak IP Sibarani. Shalom Pak Pendeta. Halo, Pak Tutur. Ya, kita mau kembali bincang-bincang ya Pak. Iya. Kiranya pemberitaan kita memberkati semua pendengar. Amin. Juga ada Bapak Evangelis Dani Chandra. Shalom Pak. Ya, shalom Pak Tutur. Ya, sehat ya Pak. Sehat, puji Tuhan. Hari ini kita bincang-bincang nih, perbincangan kita mengenai ketika kita mengalami kegagalan. Ketika kita mengalami kegagalan. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Mari, sebuah prestasi juga pemirsa Bible TV, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan pujian syukur kepada Bapa di surga. Karena rahmat dan anugerah-Mu yang besar, kami bisa bersama-sama menghadapi hari ini dan duduk bersama di sini untuk membaca Alkitab, merenungkan firman, diskusi. Kiranya perbincangan kami tidak berlalu begitu saja. Terus kami berdoa, Roh Kudus memimpin, menuntun kami. Semua juga sebuah prestasi dan pemirsa Bible TV yang mendengarkan kami dimanapun mereka berada ya Bapa di surga. Tolong berkatilah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Baik, sobat prestasi dan pemirsa Bible TV, seperti saya sudah bilang tadi di awal, kita akan bincang-bincang mengenai topik ketika kita mengalami kegagalan. Kegagalan di sini sebenarnya bisa saja Anda berpikir, juga semua di sini ada Bapak Pendeta juga Pak Dani, kegagalan dalam berbagai hal. Pertama-tama mungkin kegagalan ini apa sih? Lalu bagaimana kalau seseorang itu mengalami gagal? Apakah itu akhir segalanya? Lalu bagaimana kita menghadapinya, menyikapinya kalau kita sendiri? Atau jangan-jangan kalau orang lain, mungkin anak-anak kita, saudara kita, mungkin bahkan orang tua kita mungkin merasa gagal dan sebagainya. Maka perbincangan ini saya kira cukup menarik. Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan sekali pertemuan ya. Ya Pak Pendeta. Pertama-tama Pak Pendeta, tolong mungkin kita diberi gambaran sekilas kenapa kita sampai membahas tentang topik ini. Iya. Karena semua orang itu dapat mengalami namanya kegagalan ya. Kegagalan itu secara sederhana artinya adalah belum berhasil mencapai suatu tujuan. Kegagalan adalah tadi belum berhasil mencapai suatu tujuan. Kita tahu bahwa apapun di dunia ini ada tujuannya. Ya. Olahraga ada tujuan, bersekolah ada tujuan, bekerja ada tujuan, menikah ada tujuan. Apapun di dunia ini ada tujuannya. Nah, ketika tujuan itu belum tercapai, padahal dia sudah dalam rangka mencapainya, ternyata miss, tidak tercapai, malah dia bisa salah jalan malahan, itu berarti gagal. Nah, di sini menariknya kegagalan, karena selama nanti masih ada waktu, dia masih bisa coba lagi. Itu dia. Jadi kegagalan itu tidak boleh langsung dikatakan sudah finish sama sekali. Selama masih ada waktu yang sisa, dia boleh coba lagi. Apalagi kan hidup manusia ini, Tuhan beri kesempatan tuh sampai titik penghabisan. Selama belum titik penghabisan, Tuhan tuh seakan tidak ada kesimpulan. Maka jarang sekali kalaupun ada, Tuhan tuh komentari orang masih hidup soal masa depannya. Apalagi dihubungkan dengan yang negatifnya. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan itu. Meskipun Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi kemudian atas hidup seseorang, tetapi dia, istilah saya sendiri ya, dia tahan itu, tidak mengomentari atau tidak mengatakan pengetahuannya itu sampai orang itu nanti lewat. Jadi gagal atau kegagalan berarti belum berhasil mencapai suatu tujuan. Itu Pak.
Belum berhasil dengan tidak berhasil itu bedanya gimana? Tidak berhasil itu terlalu kasar. Dan sepertinya sudah mematok bahwa tidak akan ada kemungkinan untuk berubah lebih baik. Tetapi saya lebih melihat Alkitab itu lebih kepada belum berhasil. Itu lebih inspiratif ya, lebih inspirasional, lebih memotivasi daripada dikatakan tidak berhasil. Karena tadi pegangan saya adalah selama masih ada sisa waktu. Pertanyaan, apa benar kita masih punya sisa waktu? Punya, karena kita masih hidup. Tinggal berapa detik pun ke depan kita masih punya waktu, karena kita masih hidup. Itu pegangan saya. Benar kita sudah gagal, kalau tahu gagal, tetapi bukan berarti belum ada tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Berarti yang Bapak maksud selama kita punya waktu itu belum bisa dibilang gagal ya Pak ya? Untuk satu tujuan tertentu yang sudah dicoba tadi sudah gagal dong. Iya, tapi masih punya waktu lagi. Memperbaiki bisa. Iya. Atau mengurangi kadar kegagalannya itu secara kualitatif bisa. Nah, yang saya mau tanyakan Pak, apakah benar di dunia ini Pak ada yang betul-betul gagal dalam pengertiannya? Gagal tidak mencapai sesuatu. Ada Pak ya. Ketika memang dia nyata-nyata tidak ada satu usaha lagi untuk mencapai tujuan tadi. Apakah dia menyerah? Ya. Apakah dia itu patah hati? Apakah dia juga misperception? Ya. Dia salah mengerti akan kegagalannya? Di situ dia mentok. Ya. Tetapi selama masih ada usaha untuk memperbaiki keadaan, itu dia ada kesempatan untuk berubah. Ya. Karena kegagalan itu kan ada kualitatifnya ya, ada kadarnya. Itu bisa dikurangi kadar kegagalannya. Karena kita bicara soal kualitasnya. Ya. Pak, kalau kebalikannya dari kegagalan itu kan keberhasilan Pak. Keberhasilan biasanya juga bisa diukur, ada ukurannya mungkin Pak ya. Iya. Apakah kegagalan juga bisa diukur Pak? Bisa. Ujung-ujungnya gagal itu kan tidak mencapai satu tujuan yang sudah ditentukan menurut rule-nya, menurut aturannya. Kalau orang pelari ataupun olahraga pada umumnya kan ada garis start, ada garis finish. Ya tujuan itu ya garis finish. Sesungguhnya kalau seseorang sudah sampai ke garis finish, pada urutan keberapa pun dia itu harus disebut juara. Cuma juara keberapa? Jangan kita lupa untuk menghargai usaha orang itu untuk sampai ke garis finish. Betul dia mungkin kalah cepat dari yang lain, tapi jangan katakan dia itu tidak mencapai garis finish. Orang memang sudah sampai. Nah, orang yang berhasil diukur, orang yang gagal juga diukur. Jadi keberhasilan itu kebalikan dari kegagalan kebalikan dari keberhasilan. Ya. Berarti kegagalan itu bisa dikatakan diukur karena satu tujuan ya Pak yang gagal ya? Ya harus selalu ada tujuannya dulu dong. Kalau di tujuan lain dia bisa saja berhasil begitu ya Pak? Ya berarti itu hal lain. Ya, kita harus per item. Banyak usaha, banyak tujuan berarti. Ya setiap hal dalam hidup ini itu ada tujuannya toh. Ada orang berhasil dalam hal A, tapi dalam hal B gagal. Ada orang sebaliknya berhasil dalam hal B, tapi dalam hal A dia gagal. Atau sebaliknya tadi. Kan hidup ini kan banyak apa ya? Banyak bagiannya, banyak menunya gitu. Banyak hal yang harus kita pikirkan, lakukan. Maka sebagai seseorang manusia itu, disitulah dia harus berpikir kemudian secara kumulatif.
Jangan hanya melihat dari satu sisi, tapi juga harus melihat dari sisi-sisi lain. Dan sesungguhnya di dunia ini disitulah tidak ada orang yang sempurna. Karena tidak ada orang yang berhasil betul-betul dalam semua hal, dalam semua bidang. Tetapi keberhasilan itu suatu kemungkinan, suatu keniscayaan. Sama juga kegagalan suatu keniscayaan. Ya. Sekarang kita masuk ke Alkitab, Pak. Iya. Di Alkitab ini, adakah tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan contoh tentang menghadapi kegagalan ini, Pak? Adakah orang-orang yang gagal bisa kita mungkin buktikan di Alkitab ada orang yang gagal begitu? Oh iya, Alkitab penuh dengan contoh itu. Di dalam Alkitab itu tidak seorang pun manusia yang tidak pernah mengalami kegagalan kalau mau disebut sebagai tokoh yang baik. Kalau tokoh yang buruk ya berarti banyak kegagalannya. Tokoh-tokoh yang baik pun pada akhirnya disebut baik, dia itu sudah duluanan mengalami kegagalan-kegagalan tertentu. Tetapi dia dengan hubungan tadi sisa waktu yang dia miliki, dia coba berusaha minimal mengurangi kegagalan itu. Dia buktikan usaha lanjutan, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Bapak Abraham, dia pernah gagal, tapi dia bangkit dari kegagalan itu. Yakub pernah gagal, tapi dia bangkit dari kegagalan itu. Esau pernah gagal, tapi dia bangkit dari kegagalan itu. Dalam perjanjian baru sama juga. Simon Petrus, Paulus, ya, Yudas Iskariot, itu contoh juga yang mengalami kegagalan. Sayangnya khusus untuk Yudas Iskariot ini, dia menanggapi kegagalannya itu secara keliru. Jadi kalau kita mau mengadakan refleksi soal kegagalan, ya Alkitab ini banyak contoh. Hanya Tuhan Yesuslah yang tidak pernah gagal di dalam Alkitab. Manusia pertama, Pak, Adam. Gagal dia. Ada mengalami kegagalan, tetapi bukan berarti dia totally gagal. Sebab dia dalam hal-hal lain dia juga berhasil. Dia punya anak, beranak cucu bertambah banyak, dia beranak cucu bertambah banyak. Terus apakah dia memelihara Taman Eden? Memelihara Taman Eden dia. Dia melakukan pekerjaannya. Hanya dia gagal untuk tidak memakan buah yang dilarang Tuhan. Tetapi karena itu sangat serius, seakan-akan keberhasilan Adam yang lain itu hilang seakan-akan oleh karena pelanggaran yang satu itu. Tapi sebenarnya Tuhan Allah, saya sebatas baca dalam Alkitab yang saya lihat, tidak menghakimi Adam seperti layaknya kita menghakimi Adam. Tuhan Allah itu tidak wrong substitution dia. Tidak tidak mengkompensasikan secara salah kesalahan orang itu yang lain juga dianggap salah, tidak. Tuhan itu adil seadil-adilnya. Jadi Tuhan itu menilai Adam dalam kegagalan tadi itu sangat proporsional. Maka kalau kita lihat pengadilan Allah yang paling awal di Taman Eden itu kan dipanggilnya satu-satu itu. Adam dipanggil, Hawa dipanggil, ular dipanggil, semua dihakimi menurut case-nya masing-masing. Dan tidak ada yang Tuhan campur aduk. Tuhan tidak mempersalahkan Adam atas Hawa, Hawa tidak dipersalahkan Tuhan atas Adam. Semua mendapatkan pengadilan yang adil. Meskipun Adam coba-coba mau melindungi dirinya dengan cara mempersalahkan Hawa, tapi Tuhan tidak mau ikut-ikutan. Tuhan tuh punya standar sendiri, gitu. Sebab Tuhan ini Tuhan yang adil. Kalau bapak kita Abraham, kegagalannya di mana, Pak? Bapak Abraham? Iya. Boleh saya sebut gagalnya Bapak Abraham itu soal dia mengawini Hagar sebelum kelahiran Ishak. Karena
motif juga motivasi dari Abraham itu terikut oleh motif atau motivasi dari istrinya Sarah untuk cepat-cepat memiliki keturunan. Padahal Tuhan sudah menjanjikan. Meskipun di kemudian hari tetap Abraham mengatakan anaknya itu adalah secara perjanjian adalah Ishak. Jadi bisa juga disebut Abraham itu gagal untuk bersabar menanti janji Tuhan ya Pak ya. Karena kan Tuhan menjanjikan anak dari istrinya yaitu Sarah. Ya boleh disebut begitu, boleh juga tidak disebut begitu. Tetapi saya lebih menghubungkan itu dia terprovokasi oleh Sarah. Tetapi tidak juga kita bisa sebut 100% dia tidak sabar. Ya. Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa Abraham itu sabar menanti. Tetapi dalam case tadi itu dia terprovokasi oleh Sarah. Seharusnya beliau Bapak Abraham itu membimbing Sarah untuk bersabar. Kalau Rasul Paulus, apakah dosa-dosanya sebelum dia mengenal Tuhan bisa disebut kegagalan, Pak? Bisa. Dia gagal kan? Dia mengaku, aku gagal memahami Kristus hanya dengan pandanganku sendiri, hanya dengan ilmu Tauratku. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus yang Maha Kasih itu di dalam perjalanan ke Damsyik, di dalam Kisah Rasul pasal 9, dia ada perubahan. Dan dalam surat-suratnya dia katakan, yang kukehendaki sekarang ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, supaya aku juga memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10, 11, 12. Itu kerinduan Paulus. Jadi Paulus pernah dia gagal memahami Kristus hanya dengan pandangannya. Betul? Sama juga kan dia katakan kepada jemaat Korintus dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 3, bahwa bangsa Israel pada umumnya waktu itu mereka itu mau mengenal memperlakukan Allah tapi tanpa mengenal Allah dengan benar, sehingga mereka membuat kebenarannya sendiri. Jadi itu juga berupa kegagalan. Maka sebenarnya ya kegagalan ini kan luas sekali, tergantung kita bicara apa. Tidak seorang pun di dalam Alkitab itu yang tidak pernah gagal. Tetapi bagaimana dia menanggapi kegagalannya. Nah dalam hidup sehari-hari kan kita dapat gagal dalam pekerjaan atau bisnis atau dunia usaha, pekerjaan. Dalam pendidikan kita bisa gagal. Ada orang gak sampai lulus. Ada orang gak sampai lulus di satu fakultas tapi dia pindah ke fakultas lain bisa. Berarti dia gagal dalam yang pertama. Terus ada malah sama sekali dia gak mau sekolah lagi. Gagal dalam pelayanan. Dapat gagal dalam pergaulan. Dapat gagal dalam perjodohan, dalam perkawinan, dalam pernikahan. Bahkan negara pun ada namanya negara gagal kan, fail state. Gagal untuk tetap eksis. Tapi menyambung tadi pertanyaan Pak Tutur, Pak, saya melihat itu kan kalau Paulus itu yang Bapak tadi utarakan kegagalan dia kan, kalau saya pandang itu sebelum dia mengenal Yesus ya Pak ya, sebelum mengenal Tuhan. Apakah itu juga bagian dari kegagalan Pak maksudnya? Iya. Karena mengenal Kristus itu sebenarnya lewat perjanjian lama pun sudah bisa. Asal menafsirkannya dengan benar. Kan Paulus juga akhirnya memakai perjanjian lama, tetapi dengan terang yang lebih apa ya, dengan terang yang benar. Memang butuh juga pengalaman-pengalaman itu untuk membawa seseorang lebih menaik ya. Dengan dia digigit serangga, dia tahu bahwa serangga itu nggak boleh diajak main-main sembarangan gitu kan. Nah, itu pengalaman Paulus. Dia kena pada satu gigitan, tapi dia sadar dengan gigitan itu, lalu dia berubah. Jadi di dalam Alkitab itu mau dikatakan kita bisa mengalami kegagalan, belum berhasil mencapai suatu tujuan.
sebelum masuk ke bagian itu Pak Pendeta, tadi kita sudah bahas nih manusia. Lalu tadi Pak Pendeta juga sempat ngomong Yesus Kristus lah yang tidak gagal. Sekarang saya mau coba bicara tentang Allah Pak. Ya. Allah itu bisa gagal enggak? Sebagai contoh, ada orang yang berpikir begini, Allah itu menciptakan manusia. Manusia pertama diciptakan maunya seperti maunya Tuhan, dekat sama dia. Tahu-taunya dosa. Lalu mereka mengatakan itu kegagalan Allah Pak. Allah tidak pernah gagal karena dia tidak ada ukuran untuk diukurkan padanya. Maka Allah tidak pernah salah karena tidak ada hukum yang harus dilakukannya. Dia kan sumber dari segalanya, pemilik segalanya. Bagaimana Anda ukur dia? Allah itu tidak boleh diukur oleh apapun. Makanya ada orang bertanya begini, pendeta saya heran kenapa kawan? Itu kan Tuhan Allah berkata jangan membunuh. Dia sendiri membunuh. Itu tanggapan yang keliru. Manusia dilarang membunuh karena ada hukum Allah untuk dia. Tetapi Allah tidak boleh disebut membunuh sebab tidak ada larangan yang dikenakan kepada Allah. Allah itu segalanya, sadari. Jangan kau bandingkan Allah dengan siapapun. Dia tidak ada yang boleh dibandingkan dengan beliau. Dia tidak sama dengan manusia. Allah tidak pernah membunuh. Allah juga tidak boleh disebut marah dengan pengertian emosional seperti kita. Tidak. Anda tidak boleh ukur Allah, tidak boleh protes Allah. Tetapi meskipun demikian, memang Allah tidak pernah salah. Berarti menyambung tadi Pak, yang pertanyaan saya yang awal, saya kan mengatakan apakah kegagalan bisa diukur Pak ya? Berarti bagi Allah memang tidak ada ukurannya Pak ya, sehingga dia tidak bisa gagal. Tidak. Ya. Allah itu tidak boleh diukur. Ya maksud saya. Allah lah yang mengukur. Ya. Allah adalah hakim tertinggi yang tidak boleh diadili. Dia pemilik. Tidak boleh kita sembarangan bicara soal Tuhan Allah itu. Bahaya. Ini perlu loh. Ya. Jadi Allah meskipun kelihatannya dengan bahasa antropomorfisme di dalam Alkitab seakan-akan seolah-olah dia seperti manusia, Allah tidak pernah gagal karena tidak ada tujuan buat Allah. Allah lah yang menentukan tujuan buat kita. Jadi kita yang mungkin dan bisa gagal memenuhi tujuan itu. Tapi Allah tidak pernah punya tujuan apa. Orang dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin? Amin. Iya. Jadi jangan kita menilai-nilai Allah loh. Waduh. Sebab ada kan memang disebut lalu Allah menyesal. Allah menyesal itu geleng-geleng kepala. Aduh, kalian ini kok diciptakan bukan begini, kok pada memberontak semua. Jadi bukannya Allah yang gagal menciptakan, tetapi ciptaan itu yang gagal memenuhi apa yang Tuhan pencipta katakan. Jangan dibalik. Jadi intinya sekarang kita sudah pasti ya, Allah tidak mungkin gagal ya Pak ya. Sudah pasti apa? Ya kita ya pasti dengan keyakinan, gak mungkin lah Allah gagal, dia Allah. Loh, dari pendekatan apa Anda katakan Allah bisa gagal itu kan tadi kan? Bukan soal pasti nggak pasti. Loh, sekarang ukuran Anda mau buat Allah gagal gimana coba? Apa ada rule untuk kita kenakan buat dia? Orang rule-nya dari beliau kok buat kita? Bagaimana ini? Makanya kadang-kadang apakah ada komentar seorang ciptaan terhadap yang menjadikannya? Tidak ada. Kita hanya bisa berkata, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Dialah Alfa dan Omega. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Baginya lah segala kemuliaan. Oke Pak, berikutnya Pak, sebelum ke poin penting kita ya. Kalau Allah tidak gagal, bagaimana dengan malaikat Pak? Malaikat bisa gagal karena malaikat ciptaan tuh. Malaikat yang ada sekarang masih bisa gagal Pak? Yang belum ikut ke iblis. Kalau bicara soal possibility masih, karena Anda tidak bisa kerangkeng siapapun dengan free will-nya tuh.
Tetapi kenyataannya sekian ribu tahun tidak ada tuh cerita soal kegagalan dari malaikat. Jadi kalau Anda mau berspekulasi, ya silakan saja. Tapi saya sih nggak mengharap malaikat ada yang jatuh lagi lah. Betul? Tapi soal possibility secara akali, ya Anda tidak bisa patok orang untuk gagal terus atau berhasil terus. Iya. Cuma sekali lagi ya, ribuan tahun sudah seperti itu, tidak ada jatuh-jatuh lagi. Jadi saya bersyukur saja itu tidak terjadi. Tapi bukan berarti saya juga tahu segala-galanya. Ini kan adalah karena Bapak bertanya soal possibility atau kemungkinannya. Buat saya, selama orang itu atau malaikat itu adalah punya kehendak bebas, buat saya dia masih tetap ada kemungkinan. Tetapi ada satu pendekatan di mana orang susah sekali jatuh, susah sekali gagal karena dia sudah disortir begitu rupa. Jadi ada namanya komitmen. Karena orang itu sudah begitu terjaga, komitmennya dijaga sehingga dia itu sulit untuk diombang-ambingkan. Nah dari sudut itu, malaikat lebih sulit untuk jatuh yang sekarang. Kalaupun masih bisa, tetapi pengalaman beribu-ribu tahun diuji coba, ternyata mereka tetap survive dekat dengan hadirat Allah. Ya, buat saya itu menunjukkan bahwa komitmennya itu sudah semakin terjaga. Tapi ke depan saya tidak tahu, karena kita kan hanya mencoba memikirkan sebatas yang Tuhan bukakan tuh. Iya. Ya Pak. Sekarang saya mau sedikit singgung soal Yesus nih Pak. Ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Maksudnya gini Pak, Tuhan Yesus ini saya bukan ngomong berandai-andai ya Pak, karena memang tidak baik dan kenyataannya tidak ya Pak ya. Maksud saya Yesus itu dibawa ke padang gurun kan dicoba ya Pak ya. Maksud saya apakah menurut tadi keterangan dari Bapak, secara possibility, maksud kemungkinan itu Yesus seharusnya bisa jatuh atau bisa gagal, atau memang sebetulnya tidak bisa juga Pak? Itu banyak diperdebatkan. Ya. Kristus dapat berbuat dosa atau Kristus tidak dapat berbuat dosa, atau Kristus dapat tidak berbuat dosa. Ya. Kalau ditinjau dari sudut keilahiannya, orang lebih suka mengatakan Kristus tidak dapat berbuat dosa. Tetapi kalau ditinjau dari sudut kemanusiawiannya, humanity-nya, Kristus lebih dikatakan Kristus dapat tidak berbuat dosa. Kalau ditinjau dari keilahiannya, divinity-nya, Kristus tidak dapat berbuat dosa. Tapi ditinjau dari sudut humanity-nya, kemanusiaannya, Kristus dapat tidak berbuat dosa. Nah, buat saya itu memang agak rawan dibicarakan, sangat sensitif. Tetapi kita bersyukur bahwa Alkitab berkata, meskipun dia dicobai berulang-ulang, dia tidak jatuh dalam dosa. Nah, terserah Anda, apakah Kristus itu dalam ketika dia ada di dunia ini waktu itu ya, bukan waktu sekarang. Ini kan konteksnya waktu itu, selama katakanlah 33,5 tahun gitu ya. Khususnya setelah dia remaja atau dewasa. Apakah Kristus itu dapat tidak berbuat dosa atau tidak dapat berbuat dosa? Terserah aja. Pokoknya fakta menunjukkan dia tidak berbuat dosa. Gitu saja. Ya. Iya. Pak Pendeta, selanjutnya kita masuk ke tadi Pak Pendeta sudah sempat sebut beberapa hal tadi. Kita dapat gagal di dalam pelayanan, dalam pergaulan, ya, dalam perjodohan, dalam pernikahan dan sebagainya. Nah, tentang pernikahan ini saya timbul satu pertanyaan, Pak. Tapi sebelumnya kita mau break sebentar. Iya. Untuk menerangkan beberapa. Tapi apa pertanyaan supaya saya pikirin? Iya. Apa mungkin kita orang Kristen ini gagal dalam pernikahan? Oke. Gagal dalam pernikahan ini pengertiannya kayak apa nih? Okay. Ya. Baik, Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV, perbincangan kita akan kita break dulu sebentar untuk kesempatan bagi semua saudara juga mendengarkan informasi penting dari kami berikut ini. Tetap bersama kami. Ya, Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang dikenan Tuhan, terima kasih masih bersama kami di Understanding More.
bersama STT Lintas Budaya dengan GKRI Jemaat Jakarta Breakthrough Community. Kami di sini menemani Anda semua bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Poltak IPC Barani. Hari ini kita berbincang-bincang mengenai ketika kita mengalami kegagalan. Ya, Pak Pendeta, tadi saya sudah tanya ya tentang kegagalan dalam pernikahan. Memang orang Kristen ini bisa gagal ya Pak dalam pernikahan? Bisa. Bagaimana maksudnya ini Pak? Yang patokan paling keras itu adalah perceraian ya. Tetapi ada juga kegagalan-kegagalan yang sifatnya itu ringan atau menengah, sedang. Seperti mungkin tidak bercerai legalis secara legal, tetapi sudah tidak ada penghormatan pada orang tua, tidak ada sayangnya lagi kepada anak, tidak lagi setia kepada pasangan. Itu kan gagal. Kegagalan dalam pernikahan menurut Alkitab itu bukan dihitung dari punya anak atau tidak punya anak, punya rumah pribadi atau tidak punya rumah pribadi. Bagi suami istri khususnya ya, tidak dihitung dari pertambahan jumlah harta benda. Tidak. Karena apakah mereka suami istri itu dapat menjalani hidup sampai Tuhan datang menjemput mereka. Itulah tujuan dari pernikahan. Dan sembari mereka mensyukuri berbagai persoalan-persoalan. Nah, memang urusan keluarga atau rumah tangga atau pernikahan itu kan banyak ya. Kita ambil tadi kumulatifnya itu, kalau mereka sudah bercerai ya itu gagal. Nah, pertanyaan, apakah kegagalan perceraian itu masih bisa diobati atau dipulihkan? Menurut Alkitab bisa. Maka orang boleh setelah berpisah lalu bertobat kembali lagi kepada pasangannya. Itu dimungkinkan. Asalkanlah jangan setelah menikah lagi ya. Begitu. Karena kalau dia sudah menikah lagi berarti dia dua kali kan gagal. Gagal pertama dia cerai, gagal kedua dia tidak tahan untuk tidak menikah. Dua kali gagal. Nah, tetapi seandainya dia bercerai tapi belum menikah lagi atau mengawini seseorang lagi, lebih mungkin kan dia akan kembali lagi. Nah, oleh sebab itulah Alkitab berkata bahwa kalau orang sudah bercerai, jangan dia menikah lebih dahulu. Dia harus betul-betul bawa di dalam doa itu. Nah, tetapi juga perlu kita ingatkan, persoalan rumah tangga atau pernikahan itu rumit. Banyak masalah yang terkait dengannya. Itu harus dikonseling, diurai, tidak boleh kita hakimi, tidak boleh kita pakai kacamata kuda, tidak boleh kita sembarangan mengambil kesimpulan atas persoalan keluarga tertentu. Karena kita kan orang luar, harus mendalami dulu case-case yang terjadi itu. Ada apa? Misalkan ada orang diceraikan dengan yang menceraikan tuh statusnya bisa berbeda di hadapan Tuhan. Ada orang bercerai tapi dia ternyata diceraikan sebagai korban. Begitu. Tapi ada juga memang yang si pelakunya itu memang adalah yang menginisiasi, bahkan merekayasa persoalan supaya dia bisa saja. Nah, intinya tadi adalah dalam semua hal kita bisa berhasil, dalam semua hal juga kita bisa gagal. Nah, kalau orang sudah berhasil, hati-hati supaya dia jangan gagal. Dan kalau orang sudah gagal, dia harus semangat supaya dia kemudian bisa berhasil. Karena Tuhan memberi kesempatan itu berulang-ulang. Hampir-hampir tidak ada kesempatan ketiga, semua adalah kesempatan kedua. Itulah baiknya Tuhan. Ya Pak, tadi Bapak berkata kalau dia gagal dalam pernikahan, dia bercerai, tapi dia bisa dipulihkan asal dia tidak menikah lagi dulu ya Pak ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini mungkin Pak agak sedikit rumit. Mungkin kita bicara soal seseorang yang belum percaya, artinya belum di dalam iman Kristen Pak. Mungkin dia sudah berpoligami gitu Pak ya. Lalu sekarang karena dia mengenal, lalu dia ikut masuk dalam Kristen. Lalu bagaimana Pak statusnya dia Pak?
apakah dia boleh dikatakan juga sudah gagal, atau kan dia belum tahu gitu Pak? Sekarang dia baru mulai gitu. Iya, mudah-mudahan dia memang belum tahu. Tetapi kan ada hati nurani. Pernah kita membahas itu tuh. Iya. Hati nurani itu adalah semacam, dalam tanda petik minimal, semacam standar alamiah, standar moral alamiah. Iya. Jadi kalau saja kita ini mendengar hati nurani kita masing-masing, sebenarnya kita sulit loh menyimpang. Karena rambu-rambu begitu banyak, begitu jelas. Kalau orang masih menyimpang tuh udah kebangetan sebenarnya gitu loh. Tuhan itu kan mengawal kita dengan beragam piranti, Pak. Alat-alat kelengkapan itu banyak sekali. Jadi kita kalau jatuh tuh sebenarnya ya sekali lagi kebangetan. Tapi ya begitulah manusia ya. Apa yang tidak mustahil buat manusia, apa yang mustahil buat manusia jadi tidak mustahil gitu kan. Ya. Jadi manusia bisa jatuh, bisa gagal. Nah, kalau tadi itu case-nya ada orang yang datang dari pandangan atau nilai atau sistem pemikiran moral yang berbeda dengan Alkitab. Katakanlah tadi dia poligami, lalu dia mengenal Kristus, bertobat secara Kristiani. Nah, bagaimana ini? Siapakah istri yang sesungguhnya misalnya? Siapakah anak yang sesungguhnya? Nah, kita harus hati-hati. Kalau buat saya, semua itu harus disebut anaknya. Semua itu harus disebut istrinya. Dari masa lalunya. Nah, sekarang dia harus bijaksana. Dia ini sebenarnya persoalan etika ya Pak. Jangan tanya saya ayatnya di mana gitu ya. Harusnya diberitahu. Ada dua pilihan. Pilihan pertama, tetap semua dirawat istri-istrinya itu. Atau yang kedua, cari yang paling tua siapa? Yang paling duluanan. Itu adalah istrinya. Yang awal gitu. Nah, ini banyak perdebatan. Tetapi lebih kepada bagaimana tanggung jawabnya. Begitu. Bagaimana tanggung jawabnya. Dan perlu sosialisasi kepada keluarganya. Tidak boleh mentang-mentang dia sudah dibaptis, lalu semua keluarganya ini kacau. Anak-anaknya nggak ada yang ngurus. Gitu. Apalagi anak-anak dari istri kedua dan ke belakang itu. Jangan. Itu justru berbahaya, itu tidak bertanggung jawab. Jadi kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan, kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena keadilan. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi itulah salib dia sekarang. Dia harus betul-betul merawat anak-anak itu khususnya. Kalau para istrinya boleh pergi. Tapi anak-anak ini sebagai anak-anaknya harus dijaga tuh Pak. Gak boleh lempar tanggung jawab tuh. Kalau nyonya-nyonyanya yang nyonya kedua, ketiga, seterusnya itu boleh kasih pilihan. Dan usul saya sih lebih baik begitu, kasih pilihan. Tapi kalau toh mereka mau tetap seperti itu ya urusan mereka dengan Tuhan lah ya. Tetapi maksud saya harus kita jangan pakai penilaian yang keliru gitu. Karena mereka datang atau berasal dari pola pikir yang lama. Nah, sekarang untuk menyesuaikannya dengan firman ini, tidak boleh kita main potong aja. Tidak boleh main potong aja. Bahkan nanti malah seperti tadi Pak, jangan sampai menimbulkan kekacauan gitu Pak. Kekacauan, khususnya anak-anaknya. Kalau nyonya-nyonyanya, istri-istrinya itu ya, kalau saya sih secara pribadi ya pilih satu yang tertua. Jangan yang termuda dong. Ya, kesianan. Lagi pula gitu. mungkin Pak, saya juga pernah dapat, saya lupa ayatnya Pak. Kembali kepada istri masa muda, itu konteksnya itu bukan Pak? Ya bisa ya. Maliaki 2 Maliaki 2 ayat 14, 15, 16 betul. Jangan kamu tidak setia kepada istri masa mudamu. Ya, bukan berarti kamu setia pada istri mudamu, bukan. Jangan salah baca. Ya, mesti jangan kamu tidak setia pada istri pada masa mudamu. Gitu. Itu. Jadi harus setia pada istri tua dong gitu. Nah, memang tidak terlalu enak membicarakan ini ya, karena kita sudah sepertinya masuk ranah kepada sesuatu yang
yang seperti ngurusin pribadi orang gitu ya. Iya, Tetapi iya. kan kita tidak menunjuk Seseorang. kepada seseorang. Iya. Ini adalah case-case umum yang terjadi di sekitar kita. Betul. Nah, karena Pak Dhani merasa perlu bertanya ya, Menyangkut itu ini. pandangan saya ya. Iya. Tidak ada persis ayat khusus di dalam Alkitab mengenai itu. Iya. Ya, Pak Pendeta. Sekarang kita coba masuk ke dalam gini, Pak. Seandainya sekiranya kita ini gagal, kan tadi Pak juga udah bilang semua manusia ini mungkin gagal dalam berbagai hal malah. Nah, sekiranya kita orang Kristen ini sampai gagal, Pak, bagaimana kita menyikapinya? Atau mungkin bukan kita juga, saudara kita, jemaat yang kita layani, orang sekitar kita, posisi kita ini bagaimana kita bisa merangkul mereka? Iya. Ingat ya, seseorang itu dapat gagal. Jangan-jangan karena kita. Harus selalu diasumsikan seperti itu juga. Paling tidak ada satu celah yang mengaitkan kita dengan kegagalan orang. Kita kan jeleknya, kalau orang berhasil, kita mau ambil dapat bagian. Iya. Gara-gara aku loh kamu berhasil. Kan aku yang comblangin kamu. Aku kan yang kenalin kamu. Kamu ingat gak dulu kamu utang sama aku waktu kamu gak punya uang. Sekarang kamu kan udah kaya. Nah, kita cenderungnya itu kalau orang berhasil jangan lupa aku gitu. Nah, oke. Saya kira itu juga fair, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bersukacita dengan orang bersukacita. Betul ya? Tetapi jangan juga lupa, jangan-jangan orang gagal gara-gara kita juga. Jangan-jangan. Contoh case di jalanan. Kenapa orang nabrak kita? Kita di depannya, dia bisa nabrak kita. Iya, dia yang salah, orang dia nabrak. Loh, belum tentu sama sekali dia salah. Bisa juga provokasinya dari kita. Provokasi dalam tanda petik ya. Kita yang terlalu lambat, kita yang nginjak remnya terlalu mendadak, kita nggak kasih sinyal. Kalau anak-anak kita gagal, itu coba, kenapa anak kita bisa gagal? Anak kita sendiri, apalagi tinggal di rumah kita, apalagi dalam binaan kita. Coba, tidak seharusnya pegawai nyolong dong. Betul ya? Loh, kok bisa nyolong padahal itu pegawai kita? Siapa yang salah nih? Sistem kita yang nggak awasin. Memang dianya yang betul-betul jahat begitu rupa. Ada apa? Kalau terjadi satu penghakiman massa ya, maaf cakap, di jalanan, tuh yang keliru siapa? Kok polisi absen di situ? Kok negara absen di situ? Ini mau disalahin siapa ini? Nah, oleh sebab itu kita ya, mumpung Bapak tanya nih, marilah kita ini juga introspeksi, jangan hanya orang lain. Introspeksi juga diri kita. Itulah maksudnya Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 itu. Bagaimana seorang perempuan berbuat zina, berbuat cabul, sangat mungkin berbuat cabul, berbuat zinanya itu apa ya, sex for sale gitu ya. Dia supaya dapat uang. Jadi dia adalah wanita tuna susila. Itu berarti praktek prostitusi. Ya, to earn money, untuk dapat uang. Nah, tetapi orang-orang di sekitarnya berkata apa? Wah, orang macam begini nih, mesti dibasmi, mesti dihajar paling tidak. Terus minta izin pada Kristus. Gitu? Pada waktu itu adalah umum mendapatkan fatwa dari rabi, dapat dukungan agama. Gitu? Secara doktrinal disahkan dulu, baru nanti urusan legal. Nah, zaman Alkitab itu begitu. Makanya peranan para ahli Taurat itu besar sekali. Dan mereka kalau salah gunakan itu bisa juga untuk dapat uang. Kan gitu. Fatwa dijual. Halal dengan haram itu bisa diatur tuh tanda tangannya gitu kan. Nah, untuk zaman ahli Taurat begitu. Karena mereka kan apa ya? Jadi ada polisi syariah gitu kan. Wah, ini salah melakukan Taurat, tangkap gitu kan. Adili gitu. Nah, mereka minta izin. Guru, orang macam begini, perempuan ini mesti ditipu, dihukum, dirajam dengan batu. Tuhan berkata, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, silakan. Lalu dia nulis-nulis. Apa yang ditulis?
Banyak orang tafsir, tidak ada penafsiran yang pasti. Buat saya, itu adalah sebenarnya bukan masalah apa yang ditulis, tapi itu soal waktu. Mereka diajak merenung. Coba kalian renungkan kenapa perempuan itu begitu. Kenapa dia itu berbuat zina. Kenapa dia berbuat salah. Apa yang kalian lakukan ketika dia melakukan kesalahan? Di mana kalian berada? Nangkap sih gampang Pak, tapi membimbing orang supaya jangan berbuat salah, ini yang lebih penting. Nah, keproaktifan untuk mencegah, mengantisipasi kejahatan itulah yang harus kita produktifkan sekarang. Nangkap orang buat jahat mah banyak Pak, gampang Pak. Kan sama saja, menghukum lebih gampang daripada mengampuni. Tetapi yang lebih urgent adalah mengampuni. Jadi, apakah kegagalan seseorang itu juga bagian dari kegagalan kita? Saya sih mau mengatakan harusnya kita aminkan itu. Aminkan dulu bahwa kegagalan seseorang, apalagi dekat kita, itu juga bagian dari kita. Di mana kita waktu itu? Seperti tadi, itu anak kita, itu suami kita, itu istri kita, itu pegawai kita, itu jemaat kita, itu pendeta kita. Kok bisa melakukan pelanggaran sementara kita ada? Jadi kan orang bilang kemana aja lo, ya kan? Tiba-tiba datang nangkap. Loh, dulu mana? Di sini dia. Belum lagi kadang-kadang ya, meskipun ini tidak boleh dibenarkan juga, tetapi ada satu sisi lain, jangan-jangan orang itu berbuat jahat sebagai ungkapan kekesalan atas kita yang merasa sok baik. Bisa. Jadi seorang anak berbuat kesalahan atau jahat, berarti dia gagal membuat baik demi balas dendam kepada orang tuanya. Jadi bentuk perlawanan gitu. Bentuk perlawanan. Makanya saya katakan tadi, kejahatan itu dilakukan seseorang untuk menegur kita yang sok baik. Merasa, aku paling baik. Akhirnya orang berbuat jahat untuk menunjukkan. Sebenarnya itu perlawanan tadi. Nah, oleh sebab itu ya, kalau kita gagal, ya kita memang jangan salahkan orang lain. Tapi sebaliknya tadi, mumpung Bapak tanya, kalau orang lain gagal, coba juga lah bantu mereka bagaimana menyikapi kegagalan itu dengan benar dan memperbaikinya. Maka mulailah dari kita memiliki persepsi yang benar atas kegagalan. Langkah pertama adalah kita memiliki persepsi yang benar. Tadi saya katakan bahwa kegagalan adalah sebuah keniscayaan. Jangan heran deh, jangan kaget deh kalau orang bisa gagal. Kemungkinan untuk gagal itu sama dengan kemungkinan untuk berhasil. Sama besar ya Pak? Sama besar possibility-nya, rasionya itu sama. Jadi kegagalan merupakan suatu keniscayaan. Kegagalan adalah bagian dari keberhasilan sebenarnya. Bagaimana kita menyikapi kalimat itu? Ya bisa juga dari sudut kegagalan itu adalah tanda keberhasilan kemudian. Ya, ada ungkapan Pak, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda itu Pak. Ya, boleh juga untuk menghibur ya. Ya, boleh. Kegagalan adalah bukti dari suatu usaha. Itu juga manis. Jadi, kegagalan adalah bukti dari suatu usaha. So, Anda tidak bisa disebut gagal kalau Anda belum menjalani ke satu tujuan. Jadi, ada tujuan. Anda sudah coba menjalaninya, tapi nggak nyampe atau gagal. Nah, itu berarti Anda sudah ada usaha. Nah, kalau orang tidak melangkah, padahal sudah ada tujuan, itu tidak bisa disebut gagal. Orang Anda nggak berbuat apa-apa kok. Makanya, buat saya, lebih mulia orang yang gagal tapi sudah usaha daripada hanya komentar nggak melakukan apapun. Gitu loh Pak. Jadi kegagalan itu di satu sisi ini adalah bukti dari suatu usaha. Pokoknya buat saya, orang gagal kalau sudah berusaha tetap dapat permennya dari saya deh. Asal jangan NATO gitu Pak ya. Ya itu dia, NATO itu kan apa tadi itu ya? No action, all only. Nah itu dia yang mogok-mogokkan Pak.
Dia belum jalani, Iya. udah ada tujuan, Iya. udah ada kesempatan, dia pokok, dia nggak mau. Nah, yang begini Pak nggak ada kompensasi apapun buat dia. Iya. Tapi kalau orang gagal Pak, jangan-jangan dia sudah banyak berkorban, justru dia banyak dapat hadiah loh Pak. Iya. Begitu kan? Iya. Jadi makanya saya katakan tadi, biar dia gagal dia dapat permennya dari saya dah. Orang dia udah berusaha gitu kan? Iya. Betul kan? Iya. Nah, jadi ada satu ilustrasi Alkitabiah kalau kita baca dalam Alkitab ya. Tadi kan saya katakan memang perlombaan itu seyogianya ada garis finish. Betul? Iya. Siapa yang sampai ke sana dia harus jadi juara, disebut. Iya. Betul? Iya. Juara berapapun tergantung dari urutannya. Iya. Betul? Iya. Itu penghargaan. Iya. Tapi ingat, sesungguhnya garis finish yang ditentukan dunia dengan garis finish yang ditentukan Tuhan itu beda. Tuhan itu tidak menyamaratakan garis finish. Jadi ketika Anda sudah berjuang begitu rupa, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin yang Anda bisa lakukan, oke? Orang lain bisa 6 mil, tapi Anda hanya 4 mil, tapi itu sudah perjuangan paling optimal. Itulah garis finish Anda. Dan Anda sama sahnya menjadi juara dengan yang lain. Saya memahami begitu. Jadi kita oleh sebab itu jangan membanding-bandingkan serba dengan orang lain. Jangan. Masing-masing punya garis finish. Masing-masing. Kan itu kan ada Pak, ada talenta 1, 2, 5. Iya. Usia orang pun beda-beda. Iya. Inteligensi orang beda. Iya. Ada masalah kenapa? Memang dia lahir begitu. Memang dia perkembangannya atas tingkat sosial orang tuanya, nutrisinya begitu. Betul ya? Iya. Coba saya mau tanya Anda, apakah fair lulusan cum laude dari Universitas Masur di satu negara maju teknologinya, oke? Iya. Dengan maaf cakap seorang pembantu rumah tangga yang dari Udik sana, yang nggak lulus SD, Ya, nggak fair. sama-sama manusia nggak? Sama. Sama. Ada yang beda nggak dalam kemanusiaannya? Kalau kemanusiaan sih sama aja. Sama. Iya. Tetapi kemampuan Anda jangan samaratakan. Iya. Nah, jadi situasi orang itu juga tidak bisa diputar kayak memutar jarum jam. Tidak bisa. Dan itulah keadilan Tuhan ya, Pak. Kalau kita mau bilang ya, karena Tuhan mempunyai memberikan garis finish yang berbeda kepada seseorang dengan melihat potensi atau apa maksud saya gitu, Pak. Ya, kalau disebut keadilan mungkin ada kata yang lebih pas ya. Barangkali yang dimaksud di situ adalah intinya Tuhan itu kamu hanya perlu berjuang sebatas kamu berjuang. Maksimal. Seoptimal mungkin kamu, semaksimal mungkin kamu, itulah kamu. Bisa disamakan dengan itu, Pak? Perumpamaan tentang talenta itu, Pak. Ya, betul. Betul ya, Pak? Betul. Ya. Betul sekali. Di dalam Matius pasal 25 ayat 14 dan 15. Matius pasal 25 ayat 14. Tolong. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ya, kesanggupannya. Di situ bukan nyaknya sang Tuan, Ya. tapi nyak si para hamba. Jadi sang Tuan ini banyak harta, banyak talenta dipercayakan kepada setiap mereka itu sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi beda-beda lah. Nah, oleh sebab itu tadi keberhasilan itu harus kita capai, tetapi kegagalan juga disikapi dengan persepsi yang benar. Kegagalan itu merupakan pelajaran yang sangat berharga. Sangat berharga kegagalan itu. Lebih baik orang itu gagal demi berhasil kemudian,
daripada takut gagal tidak melakukan apa-apa. Kan begitu. Ya. Jadi kegagalan itu sangat berharga. Namun ingat, kegagalan juga dapat terjadi karena kelalaian kita sendiri. Disinilah kita ya harus berhati-hati, mau denger-dengeran, ikuti aturan main. Semua kan ada rule-nya, semua ada rambu-rambunya. Jadi persepsi kita harus benar dulu memaknai kegagalan itu. Kalau kita salah memaknai kegagalan, disitulah kita tidak dapat menanggapinya dengan benar. Ya, Pak Pendeta, tentang persepsi yang benar mengenai kegagalan ini. Apabila misalnya suatu saat kita ini gagal dalam satu bidang begitu, lalu kalau tadi Bapak bilang kalau orang lain kita perlu semacam merangkul dan mengintrospeksi diri, jangan-jangan kita ada perannya di situ. Ya. Bagaimana dengan apabila kita yang gagal? Apakah kita juga perlu melihat kaitannya dengan orang lain? Boleh. Kalau saya gagal, bolehkah saya melihat kegagalan itu dengan kaitannya dengan orang lain? Boleh. Karena kegagalan itu kan harus dievaluasi seluas-luasnya. Sebab tidak boleh kita hanya sepihak, cenderung hanya menyalahkan diri sendiri. Tetapi nanti ada seninya lagi. Meskipun orang lain yang mungkin membuat kita gagal, bukan berarti kita jadi balas dendam. Tetapi maksud saya, petakan dulu why-nya ini, mengapanya. Mengapa saya gagal? Banyak faktor. Bisa gagal karena saya sendiri, bisa gagal karena seseorang, bisa gagal karena hal lain, bisa juga 2 dari 3 faktor, bisa 3-3-nya. Bisa juga bukan karena saya, bukan karena seseorang, bukan karena sesuatu yang lain, tapi ada faktor keempat. Nah, ini yang harus seluas-luasnya direnungkan. Kalau kita pakai otak sendiri memang terbatas memahami itu dengan cepat. Disitulah kita perlu hikmat Tuhan. Jadi ketika kita gagal, yang harus kita lakukan pertama-tama bersaat teduh di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, minta hikmat di hadapan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa saya gagal? Bisa juga sekaligus, Tuhan, benarkah saya gagal? Sebab utamanya kegagalan itu mesti ada komentar dari Tuhan. Sebagai yang sempurna menilai. Jadi kalau Tuhan dengan suara rohnya berkata, atau kita sudah merefleksikan dengan firman dalam Alkitab, Tuhan sudah berkata, mengambil kesimpulan, ya kamu gagal. Lalu Tuhan juga sudah memberitahu kepada kita mengapa kita gagal, barulah kita tindak lanjuti bagaimana menanggulanginya. Sebab kegagalan harus ditanggulangi dan dapat diatasi. Harus. Kalau Anda tidak mengatasi, menanggulangi kegagalan Anda akan mengalami kegagalan yang bertambah-tambah. Kalau Anda jatuh 5 meter, lalu Anda tidak berusaha untuk naik kembali, Anda akan semakin jatuh. Karena ada beban yang harus Anda tanggung, sementara tarikan dari bawah, gaya gravitasi itu kan kuat sekali. Nah, oleh sebab itu kita harus bertahan untuk kembali naik. Nah, apakah orang lain bisa salah karena atas kegagalan saya? Bisa saja saya terpengaruh oleh orang lain. Tetapi kembali, meskipun karena orang lain saya gagal, saya tidak boleh menumplokkan semuanya kepada orang lain, lalu seakan-akan saya hanya jadi korban semata. Bahaya. Demi kebangkitan saya tidak boleh melemparkan semua tanggung jawab itu kepada mereka yang membuat saya gagal. Karena biar bagaimanapun tadi kan saya adalah decision maker atas setiap keputusan saya. Kan sebenarnya tidak ada dalam hidup ini yang betul-betul terpaksa. Yang ada paling banter adalah mau mengikuti paksaan.
Dan karena Anda mau mengikuti paksaan, berarti Anda yang harus bertanggung jawab juga. Memang orang lain bisa juga salah. Betul? Sama. Saya sebenarnya tidak ada niat mencuri, tapi saya diprovokasi teman saya, bahkan diancam. Dalam suasana ketakutan, saya mencuri juga. Betul? Nah, di pengadilan ini dibongkar. Apakah saya memang sebagai pelaku yang sekaligus merencanakan, atau saya hanya sebagai pelaku yang terancam? Betul? Nah, hakim punya ukurannya. Tetapi biar bagaimanapun, karena saya sudah mencuri, kena saya. Gitu loh. Jadi kalau saya gagal dalam hal apapun, gagal dalam pendidikan, gagal dalam pelayanan, gagal dalam pergaulan, gagal dalam perjodohan, gagal dalam pernikahan, gagal dalam pekerjaan tadi, ya harus introspeksi. Seraya tadi mempersepsikan dengan benar makna kegagalan itu. Sehingga kemudian saya memiliki pelarian yang benar. Ketika saya gagal, jangan sampai saya melarikan diri ke tempat yang salah. Saya harus memiliki pelarian yang benar. Tadi ya, misalnya, tidak seharusnya saya mencari kambing hitam. Tetapi sebaliknya tidak seharusnya juga saya menghukum diri sendiri melulu. Betul ya? Sehingga saya proporsional. Makanya hati-hati kalau kita sedang marah, hati-hati, jangan kita langsung lari. Kalau kita langsung lari saat marah, Pak, bahaya. Lebih mungkin salah jalan. Jadi kalau kita lagi marah, jangan langsung lari, Pak. Stay. Tenang dulu, kalem dulu. Doa dulu. Kalau Anda saat marah lari, pertama dompet ketinggalan. Gitu? Handphone ketinggalan kan gitu. Ya kan? Bahaya, Pak. Kita jangan sampai lari pada saat marah, Pak. Tenang, Pak. Itu ibarat sakit gigi. Jangan dicabut giginya lagi sakit. Tunggu tenang dulu supaya sarafnya jangan tambah rusak. Ya. Tadi apa itu, Pak? Kita memiliki pelarian yang benar ya, Pak ya? Iya, iya. Pelarian. Nampaknya pelarian itu semacam apa ya? Semacam kompensasi atau gimana, Pak? Ya boleh sebut kompensasi, tapi lebih kepada gini loh, Pak. Bapak kan kalau dalam suasana apapun perlu tempat berteduh kan, Pak. Perlu pengungsian ya. Perlu gunung batu kan. Perlu di mana Anda berlindung dari ketakutan Anda, dari kemarahan Anda. Jadi hati-hati. Jangan sembarang berlari. Pelarian kita mesti tepat. Kalau menurut cerita kuno di dalam Perjanjian Lama, katakanlah di padang gurun, kan bangsa Israel sistem peradilannya dan kepolisiannya waktu itu kan belum mantap betul ya. Masih serba ditangani oleh namanya imam. Imam jadi hakim, imam jadi imam, imam jadi dokter ataupun penentu ini sakit apa gitu kan. Termasuk juga yang mengamati tindakan kriminal. Di situ dikatakan ada kota-kota perlindungan, kota-kota pelarian. Jadi kalau seseorang itu mengalami eksiden, sengaja atau tidak sengaja melakukan kejahatan, sebelum dia dihakimi oleh orang-orang yang marah di sekitarnya, dia punya hak untuk lari ke kota perlindungan. Nanti imam-imam tadi yang akan menyelidiki gelar perkara, tanya di survei, diadakan penyelidikan, penyidikan dan ambil kesimpulan. Orang ini bersalah atau tidak bersalah. Bersalahnya juga demi membela diri atau karena memang unsur kesengajaan direncanakan. Apakah dia itu adalah terprovokasi dulu atau apa dulu gitu. Nah, itu nanti ditentukan kemudian. Nah, maka perlu kita ada kota-kota perlindungan seperti itu. Dan kota perlindungan itu buat kita sekarang adalah kemah doa kita, gereja kita, altar keluarga kita, mesbah keluarga kita, di mana kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Jangan melarikan diri kepada yang gak benar. Nah, kalau secara sosial, biar kita berkumpul dengan keluarga kita. Kalau anak bermasalah, ngadulah kepada orang tuanya. Kalau suami bermasalah, ngomonglah dengan istrinya. Kalau istri bermasalah, ngomonglah dengan
suaminya. Kalau menantu tidak bisa menyelesaikan masalah, bolehlah berdiskusi dengan mertuanya. Kan begitu, Bang. Iya. Nah, terus kalau kita antar kakak beradik, bolehlah kita sharing. Nah, kalau kita antar teman, kita boleh juga sharing. Nah, tetapi jangan sembarangan kita mengadukan persoalan kita kepada orang yang nggak benar. Makanya dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Makanya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, sebagaimana dibiasakan oleh orang-orang yang tidak setia beribadah. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu di dalam Ibrani 10 ayat 23, 24, 25. Jadi kita harus punya pelarian yang benar, Pak. Jangan sampai, aduh ini saya gagal bisnis jadi mabok. Aduh saya si Amoy nggak mau terima cintaku, aku pergi ke dukun aja cinta ditolak, dukun bertindak. Oh, jangan. Aduh, aku ini kayaknya nggak disayang orang tua. Aku ngedrak aja. Aku pakai narkoba aja. Jangan, itu pelarian yang salah. Betul, Anda mungkin belum sampai ke tempat tujuan Anda, tapi jangan pindah lintasan. Kalau pindah lintasan makin jauh. Jangan stay dulu atau mundur dulu. Mendarat darurat dulu. Jangan pindah lintasan malah makin hilang. Apalagi lari bertolak belakang dari tujuan. Waduh, itu susah dikembaliin gitu. Makin tersesat. Karena itu disinilah kita harus bersifat mengayomi. Kalau orang gagal minimal kita tegur. Jangan kita selalu kata-katain. Bagaimana membangkitkan dia supaya dia itu bangkit? Bagaimana dia diberdayakan? Bagaimana dia difasilitasi? Minimal didoakan. Jadi kan itu kita sedang bicara jangan sampai memiliki pelarian yang salah ya, Pak ya. Iya, wrong substitution. Jadi sebenarnya kita diarahkan yang benar seperti apa, Pak? Kalau misalnya kita gagal, terus kita lari kemana, Pak? Ya, tadi saya sudah ungkapkan beberapa ya. Pertama adalah kita carilah orang yang secara manusiawi, sosialnya, carilah keluarga kita. Dalam kegagalan apapun itu ya. Iya, betul. Karena biar bagaimanapun keluarga itu adalah orang yang mengasihi kita. Keluarga secara normatif ya. Dalam pengertian janganlah kita juga keluarga saling mendengki. Kalau adik datanglah kepada abangnya, abang datanglah kepada adiknya, suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, menantu mertua, kayak begitu loh. Ya, secara kekeluargaan. Yang kedua, juga boleh dalam persaudaraan keimanan. Ya, kita kan ada gembala sidang, kita kan ada pembina rohani, kita kan ada saudara seiman, warga sesama warga gereja datang. Saya melihat dua kelompok ini cukup kuat melindungi kita. Jangan lari ke tempat yang lain dulu, hati-hati. Apalagi itu sudah menawarkan yang apa ya, yang hanya kamuflase, ya, supaya kelihatan fly, supaya aku mau lupakan semua persoalanku, maka aku minum dulu. Minum apa kau? Minum apa kau? Jangan. Itu namanya bukan melupakan, itu makin menambah persoalanmu. Jangan. Itu sesaat yang membuat kau tidak akan selesai. Nah, keluarga dan tadi gereja saya sebut itu ya, disitulah akan membimbing kita datang pada Tuhan. Utamanya kan adalah kita minta peneguhan dari Tuhan, berkat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Nah, di situ jangan kita melarikan diri ke tempat yang salah. Nanti di dalam terang Tuhan kita ada langkah-langkahnya tuh. Kalau itu karena dosa kita minta ampun. Kalau itu adalah karena kesalahan orang lain, kita ampuni dia. Kita jangan dendam. Terus kalau memang belum waktunya, berarti kita harus bersabar. Kalau kita belum coba, ya berarti kita akan coba lagi. Seperti itu. Ya,
Mungkin saja Anda katakan, itu juga masih terlalu normatif jawaban saya. Ya, itu langkah-langkah umum. Ya. Tapi kalau kita lakukan itu dengan sukacita, selalu ada hasil. Sebab kalau kita ini sampai melarikan diri secara keliru, bahaya. Iblis itu nunggu sekali itu. Ya. Dan dia tawarkan diri. Seakan-akan dialah jalan, padahal menyesatkan. Ya. Kan iblis itu kita tahu kan. Di dalam Alkitab, Lukas 4 ayat 3, saya ingat tuh, dia sebagai pencoba. Ya. Si pencoba. Yohanes 10 ayat 10, dia sebagai si pencuri. Yohanes pasal 8 ayat 44, dia sebagai si penipu. Ya kan? Dalam Wahyu dia si ular tua. Aduh, gimana? Jangan kita sampai salah. Ketika kita gagal, datang pada Tuhan. Ya. Pak, tadi saya belum itu Pak. Mungkin sebelum nanti kita break dulu kali Pak ya. Iya. Nanti saya ada satu pertanyaan Pak. Seperti tadi saya akan ungkapkan dulu pertanyaannya. Iya. Jadi begini Pak. Saya belum mendengar tadi bahwa kegagalan itu kan bisa disebabkan oleh diri sendiri, bisa juga oleh orang lain Pak. Apakah iblis ini bisa membuat kita gagal juga Pak? Nah, Oke. mungkin itu nanti. Ya, baik. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, kita juga akan break sebentar lagi ya. Kami kembali bincang-bincang soal ini, tetapi untuk sebentar Anda boleh menerangkan informasi dari kami berikut ini. Tetap bersama kami. Iya, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenal Tuhan, terima kasih masih setia mendengarkan kami di sini ya. Understanding More persembahan dari STT Lintas Budaya bekerjasama dengan GKRI Jemaat Jakarta Breakthrough Community. Kami perlu menekankan tentang KKR. Ada KKR kita membuat tanggal 22, 23, 24. Pak Pendeta, ini KKR-nya sebenarnya maksudnya gimana ini Pak? Ya, ini KKR Rally Natal ya. Rally Iya, Natal. KKR dengan mujizat kesembuhan, mujizat terobosan. Saya mulai dulu pelayanan kebaktian kebangunan rohani seperti ini waktu masih udah lama ya Pak. Masih mahasiswa di seminari dulu tuh. Kita adakan pelayanan begini-begini nih. Pelayanan sampai ke pedalaman-pedalaman, banyak mujizat Pak. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan. Itu saya lihat sendiri loh Pak. Buta, dia bisa lihat, kaget saya. Kita doakan dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Tentu karena Tuhan ya, dan orang itu punya iman. Buktinya dia mau dengar firman gitu kan. Terus orang lumpuh berjalan. Ada, saya ingat juga tuh, yang dia punya ada, maaf cakap ya, benjolan di tubuhnya. Hilang loh Pak. Hilang. Benjolannya hilang. Wih, ajaib. Itu kalau kita kumpulkan tuh kesaksian-kesaksian seperti itu ya. Saya berulang-ulang mengalami pertolongan Tuhan untuk menolong orang itu. Nah, saya melihat kita sudah saatnya kita gerakkan kembali. Saya memang adalah sibuk mengajar selama ini, sibuk konseling, tetapi saya berpikir karunia-karunia ilahi itu jangan dikubur. Kita harus doa kembali, angkat kembali kisah-kisah pelayanan itu, dan beritakan firman. Karena orang bisa sembuh karena kasih karunia Tuhan yang diimani. Kan begitu? Bukan pendetanya. Pendeta ada peranan dalam pengertian karena dia mau doa. Betul ya? Tapi di luar itu nggak ada lagi, nggak ada peran apapun. Karena Tuhan bisa bekerja lewat siapa saja, bukan hanya pendeta. Tidak pendeta pun kalau dia punya hati, punya penyerahan bisa. Memang tidak semua orang punya karunia yang sama. Ada pendeta, pengkhotbah, penginjil tertentu yang memang lebih banyak diperlengkapi Tuhan dengan karunia mengadakan mujizat. Ada. Kita tidak boleh komentar terlalu jauh soal itu, dalam pengertian itu bagian dia. Tetapi jangan lupa, kita tidak ada talenta pun kalau kita minta Tuhan kasih loh. Apalagi dalam konteks pelayanan buat orang lain. Kan gitu. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, memberitahukan kepadamu hal-hal yang tersembunyi yang belum pernah kau ketahui. Nah sekarang gereja kita mau ambil bagian 3 hari berturut-turut kebaktian kebangunan rohani. Silakan datang yang susah untuk dapat penghiburan dari Tuhan, yang sakit untuk dapat kesembuhan dari Tuhan.
Kita tidak menjanjikan apapun, tapi kita akan beritakan firman. Kita akan memuji, menyembah, hadirat Allah terjadi, dan alamilah kasih kuasa Tuhan. Bawa pulang tuh berkat. Iya. 3 hari berturut-turut, gitu. Tanggal 22, 23, 24. Iya. Maka dari sekarang kita siapkan, Iya. gitu. Itu tujuannya, Pak. Karena ini dalam rangka Natal juga kan. Biarlah orang mengalami betul kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka. Banyak orang susah, Pak, di dunia dan di sekitar kita ini. Siapa yang bisa menghibur mereka kecuali Tuhan? Betul? Kita hanya menjadi alat kecil Tuhan yang besar. Begitu. Jadi silakan datang. Iya. Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV, silakan datang bergabung di KKR Masih Ada Jalan. Yes. KKR Masih Ada Jalan. Nah, saya senang dengan itu memang. Oh iya. Jadi ke depan, kalau Tuhan berkenan kita kembangkan pelayanan KKR ini, kita akan selalu namanya itu adalah KKR Masih Ada Jalan. Iya. Gitu. Iya. Jalannya siapa? Jalannya Tuhan Jalannya dong. Tuhan. Ya, Kristus adalah jalan keselamatan dan hidup gitu kan, Iya, Pak? betul. Gitu. KKR Masih Ada Jalan tanggal 22 dan 23 itu pukul 18.30. Iya. Sedangkan tanggal 24-nya itu nanti pukul 16.30. Iya. Lebih cepat dia, lebih sore. Ya, memang masih 1 bulan lagi ya. Iya. Tapi kita sudah persiapkan, Iya. gitu, Iya. ya kan? Iya. Kita nggak mau dadakan-dadakan. Iya. Gereja kecil harus jadi gereja besar, Pak. Gereja besar jangan jadi gereja kecil, betul nggak? Amin, amin. Betul kan? Iya. Tuayan banyak pekerja sedikit, tuh, Pak. Iya. Betul nggak? Gereja kecil harus jadi gereja besar jangan jadi gereja kecil, Iya. gitu. Baik, datang beramai-ramai rasakan lawatan Tuhan lewat ibadah pujian penyembahan yang kita naikkan bersama-sama. Tempatnya adalah di Aula SMT Lintas sudah Budaya. diumumkan tadi, Ya. ya. Baik. Demikian penekanan informasi tadi untuk semua sobat prestasi dan pemirsa Babel TV. Pak Dani tadi ada pertanyaan Pak, silakan Iya, Pak. sebelum tadi kita break, saya ada tanya, saya ulangi Pak pertanyaannya Pak. Iya. Kalau kegagalan itu ringkasnya, apakah bisa di situ iblis berperan di situ Pak, sehingga membuat kita jadi gagal? Ya, nampaknya pertanyaan Bapak udah diubah ya. Pertanyaan yang pertama itu apakah iblis dapat membuat kita gagal? Ya mungkin mengarahnya ke situ. Pak. Oh, oke. Ya. Nah, yang benar itu yang belakangan. Ya. Iblis tidak dapat membuat kita gagal, Ya. karena pada akhirnya kita yang mengambil keputusan buat diri kita. Ya. Tetapi iblis memang bukan hanya dia akan berperan, Ya. dia akan memerankan diri untuk betul-betul mengganggu kita. Iblis adalah satu-satunya oknum yang tidak suka kita sampai ke garis finish. Ya. Garis finish apapun dalam pengertian tujuan yang baik tadi. Iya. Tidak pernah dia mendukung orang berbuat baik. Soal semua yang jahat selalu datang dari dia. Ya. Iblis itu tidak suka kita bahagia. Iblis tidak suka kita makmur supaya benar. Ya. Iblis tidak suka kita ini saling mengasihi. Iblis tidak suka kita ini sehat. Ya. Iblis tidak suka kita ini panjang umur. Ya. Iblis tidak suka kita senyum. Ya. Iblis tidak suka. Iblis itu ya, dia suka kalau kita susah. Dan dia susah kalau kita suka. Iya. Iblis itu begitu, Pak. Ya. Ya. Sebaliknya Tuhan, ya lain lah. Tuhan itu kan selalu senang, kita senang. Ya. Dia mau kita happy, rejoice, bersuka cita dalam kebenaran. Ya. Nah, apakah iblis dapat membuat kita gagal? Tidak. Tapi apakah iblis akan merayu-rayu untuk kita gagal? Iya. Maka jangan beri kesempatan kepada iblis. Harus diusir iblis itu dalam nama Yesus. Pergi kau setan. Pergi kau setan dalam nama Yesus. Pergi kau setan. Gitu. Ya. Pak Pendeta tadi bicara soal apabila diri kita mengalami kegagalan, Pak. Iya. Tentang pelarian, masih tentang pelarian ini. Ya. Tadi kan kita nih tahu kita gagal. Tetapi Iya. tadi Pak Pendeta bilang kita nggak boleh menghukum diri sendiri. Iya. Ya, lalu bagaimana kita sadar memang dari diri kita gagal, tapi kita nggak boleh hukum diri. Jadi bagaimana? Tidak boleh kita menghukum diri sendiri, Pak. Menghukum siapapun tidak boleh kita. Kalau orang lain di bawah pengawasan kita sebagai terstruktur kepemimpinannya, orang tua misalnya boleh mendisiplinkan anaknya secara terukur sekali, tapi bukan menghukum. Jangan pernah katakan Anda menghukum. Anda bukan pemilik hukum. Negara menghukum dalam pengertian secara kolektif, dia mengawasi warga negara untuk melaksanakan hukum, iya. Nanti diwakili oleh lembaga peradilan, Iya. pro justisia. Tetapi kita tidak boleh, Pak. Kita ini kan
warga negara biasa, nggak boleh. Sipil kita nggak boleh. Kita diawasi, tapi mengawasi secara terbatas iya, tapi kita tidak boleh menghukum. Nah, diri kita pun tidak boleh kita hukum. Tidak boleh menghukum diri sendiri. Mendisiplinkan diri sendiri dalam pengertian jangan melakukan hal yang sama sebelumnya, iya. Menyalahkan diri sendiri boleh, enggak boleh. Kalau memang ada fakta, Anda harus ngaku dong. Kalau Anda salah, enak aja. Harus ngaku, saya salah gitu dong. Oh, udah salah, nggak mau ngaku salah, gimana? Harus ngaku. Itu namanya gentleman. Tapi bukan berarti setiap salah plak dia sayat dirinya. Dia ngaku salah lagi, dia pentokin kepalanya ke tembok. Bukan begitu. Jangan menghukum diri sendiri, tidak boleh. Anda tidak punya hak untuk menghukum diri Anda sendiri. Apalagi kewajiban. Hak aja nggak boleh. Tubuhmu bukan milikmu. Tubuhmu itu dipinjamkan padamu untuk kau jaga. Gitu, Pak. Iya. Jangan, nggak boleh. Jangan hukum diri sendiri. Tapi kalau kita ini salah, ya harus ngaku dong. Disiplinkan diri dalam pengertian, oh gara-gara makan itu tuh aku sakit kemarin. Aku nggak makan lagi meskipun aku senang, suka rasanya. Itu bentuk pendisiplinan. Pendisiplinan. Bukan penghukuman ya, Pak. Penghukuman tidak boleh, Pak. Iya. Tidak boleh. Anda tidak boleh menghukum diri sendiri. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, ini kan adalah topik perbincangan kita, toh? Iya. Kita juga harus memiliki pengharapan yang benar, yakni bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahwa kita masih dapat berkembang kemudian, bahwa kita memiliki bagiannya sendiri dari Tuhan. Dan jangan lupa bahwa kita sebenarnya didukung oleh banyak orang. Sebanyak-banyaknya orang yang tidak suka pada kita, sebenarnya jauh lebih banyak yang suka. Yakin saya. Banyak orang, Pak, yang peduli dengan kita. Masalahnya kita mau ndak memberi kesempatan kepada mereka mempedulikan kita. Maka kita harus mau bekerja sama. Jangan kita ini kalau sudah gagal mogok selalu. Mendarat darurat boleh. Bersaat teduh boleh. Dipospon perjalanan boleh. Boleh, Pak. Diskors, dibentangkan sebentar, boleh. Tapi jangan mogok. Mogok akan berdampak buruk bagi semua. Coba Anda mogok kerja. Mogok kerja lagi. Mogok kerja lagi. Bagaimana usaha bisa maju? Mogok melulu. Betul? Coba seminggu mogok. Bagaimana, Pak? Kasihan orang-orang. Wah, itu kan tanda protes. Oke. Ada nggak kompensasi lain selain mogok-mogok terus? Nah, oleh sebab itu juga jangan sampai orang mogok gimana? Itu harus dibuat juga solusinya. Jangan hanya mengancam, jangan mogok ya, tapi nggak diperhatiin ya susah juga kan? Kalau saya mogok belajar, saya nggak bisa lulus. Saya mogok makan, saya nanti sakit. Saya mogok menikah, kesianan penghulu dari depan. Betul gak? Pendeta udah angkat tangan. Loh, mana nih pengantin? Jangan gitu dong, nyusahin orang. Undangan udah disebar, angpau udah disiapin. Mana tuh pengantin? Jangan mogok. Coba sopir angkot mogok, kesian penumpang. Pendeta mogok, kesian jemaat. Pemerintah mogok, kesian rakyat. Guru mogok, kasihan murid. Betul? Istri mogok, kasihan suami. Aduh, istri-istri jangan bikin mogok melulu dong, begitu dong. Kan begitu. Jadi kita ini kalau gagal, ayo kita tetap memiliki pengharapan. Saya mau bacakan di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Ini indah sekali. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai.
Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Padahal ini baca sekali lagi, tolong. Ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Bapak sekali lagi, Yuk. biar adil. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Ini bukan berkas hutang ya. Ya. Berkas-berkasnya itu maksudnya itu banyak ini Hasil. bungkusnya, bungkusannya bukan Ya. bungkusnya, Ya. bungkusannya, Ya. gitu loh. Ini jadi kalau kita sabar, kita bisa sampai kok. Ya. Kita bisa berhasil. Maka di sini ya, yang paling akhir dari perbincangan ini, saya juga mau mengingatkan perlunya kita memiliki pembimbing yang benar. Pembimbing yang benar. Manusia itu tidak bisa tanpa pembimbing. Terlebih tidak bisa tanpa pembimbingan. Coba anak tanpa orang tua. Ada yang berkata, tapi itu si yatim piatu itu, si anak itu yatim piatu, kok dia bisa berhasil? Pasti ada orang yang berakting seperti ayah ibunya. Ya. Seorang anak tanpa bimbingan tidak bisa maju. Seorang pegawai tanpa bimbingan nggak bisa berhasil. Nggak bisa. Sehebat apa kita tanpa bimbingan? Oh, saya belajar sendiri pendeta, saya otodidak. Pakai apa? Pakai buku. Ah, itu juga bimbingan berarti. Buku-buku yang kau baca kan ditulis orang. Iya. Betul nggak? Betul. Berkhotbah tidak dapat berkhotbah dengan maksimal kalau tidak ada pembimbingan. Konseling tidak dapat dilakukan dengan benar kalau tidak ada pembimbingan. Maka kita butuh pembimbing. Terlebih ketika kita ada tanda-tanda mengalami kegagalan, supaya kita dinasehati. Ingat ya kalimat itu. Berbahagialah orang yang memiliki penasehat. Tetapi lebih berbahagia lagi mereka yang mau dinasehati. Berbahagialah orang yang memiliki penasehat. Tetapi lebih berbahagia mereka yang mau dinasehati. Iya. Sebab apalah gunanya ada penasehat tapi nggak mau didengarkan nasihatnya? Betul? Iya. Dan pembimbing yang benar itu adalah membimbing kita dalam doa, dengan kebenaran firman, berjaga-jaga atas jiwa kita. Itulah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk merawat kita secara spiritual. Coba lihat Ibrani pasal 13 ayat 17. Tolong dibaca. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani pasal 13 ayat 17. 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya. Jadi kita ketika mengalami kegagalan atau tanda-tanda kegagalan itu ada, ayo kita mau dibimbing. Mau konseling, konsultasi, mau tanya jawab, mau sharing kepada para pemimpin kita. Kalau dalam konteks gerejawi, pelayanan Kristiani ada gembala. Makanya jangan ngaku-ngaku gembala, tapi nggak punya domba. Lebih tepat lagi, jangan ngaku-ngaku gembala, tapi tidak mau menggembalakan. Dan jangan ngaku-ngaku domba, tapi nggak mau digembalakan. Ini penting loh Pak. Karena banyak orang, atau ada orang yang merasa aku mampu kok tanpa gembala. Mampu ngapain? Domba-domba itu di dalam Alkitab digambarkan domba-domba yang bodoh. Mudah tersesat ya. Mudah tersesat, wuduh. Itu kan ada musang, ada serigala, itu iblis tuh. Hati-hati. Makanya saya masih butuh penggembalaan.
saya masih butuh penasehat. Kalau saya tidak mau digembalakan lagi, tidak mau dinasihati, tidak mau dibimbing lagi, habis saya. Jaminan. Ya. Makanya saya katakan tadi, berbahagialah orang yang memiliki penasehat, tetapi lebih berbahagia kalau dia mau dinasehati. Kita tidak ada seorang pun yang sempurna, apalagi saya, Paul Taki Pesibaran ini. Tetapi selama saya masih mau dinasehati, masih mau berubah, saya masih bisa maju, bahkan lebih maju dari orang lain. Masih ada jalan, Pak. Masih ada jalan. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta atas perbincangan yang menarik ini. Juga Bapak Dandi Chandra yang sudah hadir di studio. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih juga buat semua sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Kami kembali mengingatkan tanggal 22, 23, 24 kita ada KKR. Silakan hadir beramai-ramai di Aula STT Lintas Budaya di Perkantoran Plaza Pasifik nomor 55 sampai 59. Iya, ini bisa diputarkan lagi apanya ya. Ya, nanti Anda mendengarkan informasi iklan dari kami. Ya. Baik, Pak Pendeta silakan. Ayo kita berdoa dulu. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Terima kasih atas radio prestasi ini. Terima kasih atas Bible TV. Ya, Terima kasih atas manajemen pengelola radio dan juga Bible TV ini. Tuhan berkatilah supaya semua manajemennya boleh berjalan dengan baik. Amin. Dan nama Tuhan ditinggikan. Ya. Radio ini menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan firman, menjangkau jiwa-jiwa yang belum dijangkau, supaya mereka dimenangkan bagi kerajaan Allah. Seperti radio kami ini punya moto, semboyan dan visi misi supaya memenangkan banyak jiwa. Satu jiwa berharga di mata Tuhan, apalagi banyak memenangkan jiwa berapapun harganya. Kami berdoa Bapa, berkati Pak Didi dan kawan-kawan yang mengelola studio ini. Berkati Tuhan manajemen yang lain tadi. Berkatilah pemirsa Bible TV, para sobat prestasi semua. Tentulah kami sebagai orang per orang ada pergumulan masing-masing dalam bisnis, usaha, pekerjaan, penafkahan kami, dalam dunia usaha kami, dalam pergaulan, perjodohan, pendidikan, dalam rumah tangga, pernikahan, perkawinan. Tuhan, kami berdoa supaya ada jalan keluar untuk itu semua. Beri kami ketabahan, beri kami kekuatan iman, berikan kami urapan hikmat dari sorga. Juga kalau kami ada yang sakit, jamahlah dengan bilur-bilur-Mu yang ajaib, yang luar biasa. Kami percaya masih ada jalan. Kami percaya masih ada mujizat. Kami percaya masih ada miracle. Kami percaya masih ada terobosan. Kami percaya Tuhan dapat bekerja melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kami percaya penyakit kami masih dapat disembuhkan. Kami percaya pernikahan kami masih dapat berbahagia. Kami percaya kematian kami dapat tertunda. Kami percaya ada pelipat ganda dalam hasil pekerjaan kami. Kami percaya kami masih bisa makmur. Kami percaya kami masih bisa sehat. Kami percaya kami masih bisa menolak kejahatan. Kami percaya kami masih bisa lepas dari setiap keterikatan. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Terpujilah Bapa di atas segala-galanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.